Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. 5 sila mempersatukan seluruh Indonesia. Kali ini komunitas kritis Indonesia akan memberikan statement tentang wabah virus corona. Saya sebagai Ketua Umum KKI merasa perlu untuk ikut memberikan pendapat, himbauan, dan saran. Virus corona menurut para ahli, saya bukan ahli di bidang virus. Jadi virus corona itu masih satu keluarga dengan virus MERS dan SARS. Itu menurut para ahli adalah virus-virus yang tidak bisa terbang-terbang. Ya, jadi dia penularannya itu nggak bisa terbang. Dia dilemparkan, terus jatuh di mana? Kalau jatuhnya di tanah yang suhunya panas atau jatuh di tanah nggak dapat media untuk berkembang, ya mati. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah virus itu punya kaki atau punya apa yang bisa buat jalan? Nah, itu harus dipertanyakan. Maksud saya, kalau menurut keterangan ahli, virus itu akan terlempar dari orang yang menderita virus itu, menderita penyakit karena virus itu, terus dia nempel di mana? Kalau nempel di kain, dia bertahan selama 9 jam. Kalau nempel di logam, dia bisa bertahan hidup selama 12 jam. Pertanyaannya, apakah sudah diteliti bahwa virus itu bisa jalan? Misalnya saya pakai masker, terus ada orang membawa virus itu, hajing atau keluarlah virus itu, nempel di masker saya. Ya, nempel di masker. Itu apakah virus itu bisa jalan kaki? Dia masuk ke hidung saya atau ke mulut saya sehingga menulari saya. Ya kan? Atau yang lebih parah lagi gini, orang itu bersin atau batuk, jatuh di meja virusnya. Karena dia cuman jarak tembaknya cuman 2 meter. Lebih dari 2 meter nggak bisa. Artinya dia setiap 2 meter terlempar entah melalui manusia, entah melalui binatang, dan dia nggak bisa jalan sendiri gitu. Ya itu yang mengulik gitu. Dan ketika dia jatuh di logam, di meja atau di kursi, apakah dia bisa mencari media? Dia jalan kaki, terus nanti gremet ke kaki saya, terus naik gitu, masuk ke hidung saya atau masuk ke pori-pori atau apa. Itu kan belum pernah dijelaskan secara detail. Nah, kayak gitu kok bikin hampir seluruh dunia ketakutan. Ya, kalau kita orang Indonesia nggak usah takut. Ya, memang Indonesia sudah ada beberapa yang dicurigai membawa virus itu. Juga ada yang sudah terinfeksi atau sudah kena. Udah ada pemberitaan yang si A kena virus ini meninggal. Dari mana kita bisa yakin bahwa si A itu meninggal karena virus corona? Apakah ada videonya? Dia meninggal karena sesak nafas, ya kan, karena ada orang bersin di depannya, ya kan. Barangkali dia meninggal karena demam berdarah, atau dia meninggal karena serangan jantung. Saya bukan dalam rangka meragukan aparat-aparat pemerintah atau dokter atau siapapun, tidak, tapi kita juga punya pikiran gitu. Kita latih pikiran kita untuk mencari tahu. Kritis itu mencari tahu. Ya, dari mana saya yakin ada korban yang meninggal atau korban yang terinfeksi virus itu, sehingga saya bisa yakin atau kita komunitas kritis Indonesia bisa yakin bahwa itu akibat virus corona. Penularannya dari mana, bagaimana caranya menular, terus proses sampai dia mati karena virus itu. Ya, itu maksud saya, kita berpikir kritis. Karena virus itu seperti yang saya jelaskan tadi di depan, dia terlempar jaraknya 2 meter. Kalau tidak 2 meter, dia
jatuh ke media apapun. Misalnya meja ya meja, logam ya logam, mobil ya mobil. Ya, nah pertanyaannya, apakah dia bisa bertahan lama kena oksigen atau kena suhu atau kena apapun? Ya kan? Ternyata dalam dalam situasi yang mendukung virus itu bertahan, mungkin di Cina ya. Nah, karena dia virus itu dari Wuhan ya. Wuhan itu kita juga harus tahu suhunya berapa, mengandung apa. Sehingga virus itu kalau di Wuhan dia kena kain, dia tahan hidup selama 9 jam. Kalau dia kena logam, dia bertahan 12 jam. Itu yang perlu dipertanyakan. Apakah dia bisa jalan kaki? Atau kalau terbang? Enggak. Karena dia keluarga virus yang tidak terbang itu. Tadi virus MERS dan SARS kamu pelajari. Nah, sekarang kita menuju ke wabah virus corona ini, dibanding wabah-wabah virus yang lain. Ya, seberapa hebatnya virus corona, berapa korban yang diakibatkan, yang mati, yang hidup, yang sembuh ya. Nah, satu-satunya virus yang memakan korban paling banyak adalah flu babi. Flu babi itu H1N1. Kalau flu burung kan aku lupa ya, itu H1N2 kayaknya itu. Kalau flu babi itu H1N1, itu memang memakan korban sampai 500.000 lebih ya mati. Orang Indonesia, coba kita cari tahu datanya, itu virus flu babi. Kalau virus MERS dan SARS tadi yang merupakan satu keluarga dengan virus corona, itu korbannya nggak banyak ya kan. Mungkin kalau MERS dan SARS tadi, begitu virus itu mau mewabah langsung dievakuasi atau dilokalisasi supaya tidak menyebar. Jadi penyebarannya dengan akibat kematiannya itu memang besar. Tapi kalau dari jumlah memang kalah dengan jumlah yang tertular virus corona. Ya, itu kematiannya sih nggak besar, tapi dibandingkan dengan waktu dia menjangkiti atau dia menjangkiti, misalnya 10.000 yang mati 9.000 gitu, tapi langsung dilokalisasi gitu, jadi nggak nyebar. Nah, kalau virus corona ini memang sudah menjangkiti 141 negara, dan yang belum terkena itu baru 2 ya, 141 negara. Di negara Asia sendiri, Eropa sudah banyak, Amerika sudah banyak, Timur Tengah sudah banyak. Kalau kita lihat di Asia, terutama Asia Tenggara, itu memang sedikit yang kena wabah ini ya, jadi tenang aja, sedikit. Bahkan Laos dan Myanmar itu belum kena ya, belum kena. Artinya apakah mereka menyembunyikan atau memang belum kena, kita nggak tahu. Kalau Korea Utara memang hebat. Korea Utara ya, Korea Utara itu dia tidak terbuka informasinya, tapi ada beberapa informasi yang masuk waktu itu bahwa ada pejabat Korea Utara yang habis bepergian dari Cina, dia pulang di karantina, terus dia ngelanggar ya, dia berenang, habis itu langsung ditembak mati. Kenapa? Karena pemimpin Korea Utara dia lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Jadi virus itu supaya nggak nyebar kemana-mana, ditembak mati. Nah, itu juga kan kita nggak tahu si pembawa virus itu kalau ditembak mati, itu virusnya matinya berapa lama. Kalau orangnya udah mati, apakah virusnya masih hidup 9 jam, 12 jam, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu jangan terus disebar-sebar luaskan seolah-olah kita paling tahu ya. Kalau kita nggak tahu, nggak usah tahu, nggak usah nyebarin sesuatu yang bikin takut gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah bikin takut, akibatnya orang takut keluar, orang takut kerja, takut ini, kan hancur semua. Kalau ekonomi hancur ya sudah, ya hancur gitu ya. Nah, virus corona itu menjangkiti 141 negara. Laos dan Myanmar yang belum, Brunei sudah tapi sedikit. Rata-rata Asia Tenggara itu
kasusnya dikit, hanya puluh-puluh saja, puluh-puluhan gitu, enggak ribuan. Kalau paling banyak Cina, Amerika, Inggris dan lain-lain ya. Itu bisa dilihat di Google lah, ya kan. Itu ada 10 negara memang ribuan. Nah, jumlah totalnya yang terkena virus ini adalah sekitar 150 ribuan. Ya, ini perhatikan, 150 ribuan jiwa seluruh dunia ya. Indonesia paling berapa puluh gitu. Nah, 150 ribu jiwa itu yang meninggal itu cuma 5%. Yang meninggal 5%. Yang sembuh itu 50%. 50% sembuh. Total 135 ribu, yang sembuh itu 65 ribuan, yang mati itu hanya 5%. 5% itu berarti 150, ya berarti sekitar 7 ribuan lah. Ya 7 ribuan. Bukan persoalan mati atau enggak matinya, tapi ini virus sebetulnya tidak menakutkan menurut saya, ya kan. Indonesia masih aman-aman saja. Jangan sampai kita sebagai masyarakat Indonesia ikutan latah, ya kan, mengeluarkan statement, memberitakan sesuatu yang enggak ada dasarnya hanya karena ketakutan, seperti negara-negara Eropa, negara Amerika. Kita ini beda iklim, beda cuaca, beda budaya, beda struktur tanah, beda bentuk negaranya. Kita kepulauan. Virus corona itu mana bisa dia nyebrang naik kapal, ya, kapal misalnya dari Jawa ke Papua, itu berapa hari mati dia, ya. Jadi nggak usah takut, kita tetap cuek-cuek saja, biarin aja, kan kita punya Tuhan, ya. Kita berdoa, yang Islam berdoa kepada Allah, yang lainnya berdoa kepada Tuhannya, ya kan, sehingga minta untuk dilindungi dan lain-lain. Tapi kita juga ikhtiar untuk tidak terjangkit. Terus kita jangan menuliskan berita atau bikin video atau menyebarkan cerita-cerita yang menakutkan, ya, ditambah dengan doa-doa kematian. Nggak usah, ya, nggak usah kayak gitu, ya kan. Kita negara Indonesia, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang disatukan oleh Pancasila. Kita negara patriotik, ya, kita patriotik, kita nasionalismenya tinggi, ya kan. Kita nyanyikan aja lagu-lagu perjuangan untuk memperkuat bahwa negara kita negara yang kuat. Nenek moyang kita pemberani, nggak pernah takut, ya kan. Dengan bambu runcing aja dia berani menghadapi bedil, ya, masa dengan virus corona aja kita takut. Setelah takut kita borong-borong pakaian, borong-borong makanan, borong-borong kebutuhan pokok, diborong untuk kebutuhan 2 tahun. Ngapain, ya kan? Bodoh, itu bodoh. Biasa aja. Toh pemerintah kita juga sudah transparan, berapa korban jiwanya, berapa korban yang terinfeksi, termasuk bahkan kepala daerah aja kalau dia berpergian dari luar negeri dikarantina, dilihat, ya kan. Fair kok, fair. Pemerintah Indonesia itu fair, ya kan? Jadi masyarakat kita jangan memprovokasi atau menyebabkan kegaduhan-kegaduhan yang mana mengakibatkan justru perekonomian kita menurun. Terus orang dirundung ketakutan, nggak berani kerja, nggak berani usaha, nggak mau cari duit, ya malah mati, ya. Jadi satu kali lagi, kita negara yang kuat, Garuda Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa selalu menjadi kekuatan kita. KKI kuat karena berpikir kritis, ya, berpikir kritis itu banyak bertanya, banyak mencari tahu, ya. Seperti tadi salah satu contoh, virus itu berat, dia jatuh, modelnya nggak terbang. Nah, bagaimana caranya dia jalan gitu. Nah, itu tadi salah satu berpikir kritis, sehingga akan membuat kita kuat gitu. Nggak mudah ditakut-takuti, jangan mudah ditakut-takuti, ya. Kita merah berani, putih suci, ya. Jadi kayaknya cukup sekian karena sudah terlalu panjang. Intinya kita kuat, kita patriotik, nenek moyang kita pemberani. Kita harus selalu optimis,
kita harus maju demi anak cucu. Oke? Salam perjuangan, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sip.